Mazmur 92 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Hidup penuh ucapan syukur. Hidup penuh ucapan syukur. Sungguh baik mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap hari yang diberikannya kepada kita. Di dalam Mazmur pasal 92 ini ayat 2-5 menjelaskan betapa penting kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal 92 ayat 2 ayat 5, kita dinasihatkan oleh pemazmur untuk kita perhatikan bersama betapa pentingnya kita mempunyai waktu untuk menyembah Tuhan setiap hari. Bahkan ketika hari dimulai, kita bisa memandang ke depan dengan iman dan memuji Tuhan dan kasih karunia atau anugerah yang Dia diberikan kepada kita. Bahkan ketika malam hari tiba kita akan berbaring, kita dapat mengakhiri dengan kita menengok kembali ke belakang sepanjang hari serta merenungkan dan memuji Tuhan bagi kesetiaan Allah yang telah nyata di dalam hidup kita sepanjang hari. Mengucap syukur dalam ibadah kita, ya, dalam memulai dan mengakhiri hari adalah sangat penting. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa bersyukur, kita hidup hanya penuh dengan persungutan. Kita menjadi pemarah pada segala hal. Bahkan pada akhirnya itu bisa mengakibatkan secara kesehatan, ya, kortisol kita naik, hormon stres itu naik, dan ketika hormon stres itu naik akan membuat mungkin asam lambung, tensi naik, dan serentetan penyakit lainnya akan datang. Sehingga Alkitab menasihatkan betapa penting kita harus mengucap syukur. Maka di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 berkata, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah itu menetap dalam dada orang bodoh. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, hidupnya hanya bersungut, hidupnya penuh dengan amarah, ya, dia dikatakan Alkitab sebagai orang bodoh. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya baca di dalam terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Hati yang gembira menyehatkan badan, hati yang murung mematahkan semangat. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat patah membuat orang sakit. Betapa penting pemazmur pada kesempatan ini mengingatkan kita untuk selalu hidup mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga apa? Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bukan sebatas nyanyian di bibir mulut saja, tapi kita naikkan itu dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menaikkan ucapan syukur, beribadah, ya, memulai hari dan akan mengakhiri hari. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sebagai tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus pun mengingatkan kepada kita supaya kita jangan bersungut-sungut, tapi hidup dengan ucapan syukur, mencari hadirat Tuhan, membangun persekutuan. Tuhan Yesus jelas berkata di dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Hidup kita itu mencari persekutuan dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lanjut di ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, betapa penting kita memulai hari dengan ucapan syukur. Hari ini melalui Mazmur 92 mengingatkan kita. Pemazmur mengajarkan kita untuk memulai hari, memulai bersama dengan Tuhan dalam ibadah kita, memandang hari itu dengan iman, melangkah dengan iman. Dan hendak ketika malam kita akan beristirahat, kita mengambil waktu menyembah Tuhan, mengucap syukur, dan kita menengok ke belakang tentang penyertaan dan kasih setia Tuhan sepanjang hari dalam hidup kita. Betapa penting Bapak Ibu Saudara, karena terkadang orang stres, depresi menjadi pemarah Bapak Ibu Saudara. Itu yang mengakibatkan mungkin secara medis berkata hormon kortisol itu, hormon stres itu muncul dan mengakibatkan berbagai macam penyakit muncul. Maka Alkitab bilang hati gembira adalah obat. Semangat yang patah mendatangkan sakit penyakit. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa cari dahulu kerajaan Allah. Bangun ibadah, persekutuan, manusia rohanimu bersama dengan Tuhan. Maka segala yang engkau butuhkan, makan, minum, pakai, Bapa di sorga sediakan. Dan setelah itu Tuhan Yesus berkata, jangan engkau khawatir akan hidupmu di dunia ini. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sehingga kita menjadi pribadi yang tenang dan dewasa di dalam Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan kita, hidup kita menjadi saluran berkat. Jangan lupa memulai hari dan mengakhiri hari dengan ibadah bersekutu kepada Tuhan. Dan ingatlah, kita melangkah di hari baru dengan iman pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita mengakhiri hari dengan ucapan syukur, mengingat kembali kasih setia penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.